Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya, Kak Rahmat, akan membahas soal-soal ya. Ada membahas 10 nomor soal tes wawasan kebangsaan, yaitu dengan judul Sejarah Pancasila dan Pengamalannya. Oke, saya harap teman-teman semua dapat menyaksikan video kali ini sampai selesai, sehingga teman-teman sekalian memiliki penambahan pengetahuan yang cukup banyak. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. BPUPKI ya. BPUPKI atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang mengesahkan rumusan Pancasila yang dibentuk pada tanggal A. 5 Januari, B. 20 April, C. 5 Agustus, D. 1 Maret, E. 1 Mei. Oke, jadi jawabannya itu D ya, 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi ya, Harada Komachi mengumumkan pembentukan suatu badan yaitu BPUPKI. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Pada saat pembuatan calon dasar negara, yang mengajukan usul selain Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Yamin, D. A.A. Maramis, E. Agus Salim. Oke, jadi jawabannya itu C ya, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengajukan usul calon dasar negara secara tertulis terdiri atas Oke, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan RI. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Jadi jawabannya itu E. Panitia 9. Oke. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, MR.A. Maramis, KH Wasid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusnoto Jokro Sojoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Oke. Kita masuk ke soal yang nomor 4. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh A. Raden Panji Suroso, B. Masuda Tohokio, C. Ichibange Yoshio, D. Muhammad Hatta, D. Dr. Rajiman Widyo Ningrat. Oke, jadi jawabannya E ya. Pada tanggal 28 Mei 1945, Dr. Rajiman Widyo Ningrat dilantik sebagai Ketua BPUPKI. Nomor 5. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka mengandung makna bahwa A. Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan. B. Pancasila terbuka dengan ideologi lain yang ada. C. Pengaruh ideologi lain saling melengkapi dengan Pancasila. D. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan ya. Ini salah tulis nih. Perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. E. Pancasila tidak berpihak kepada suatu golongan tertentu. Jadi jawabannya itu D ya. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sifat Pancasila yang dinamis dan terbuka yaitu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah ya, ini harusnya nilai dasarnya. Oke. Nomor 6. Dalam seleksi CPNS 2020 ya, Nada ditawari bantuan oleh seorang yang mengaku bisa membuat nada
lulus menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena sangat menginginkan agar menjadi PNS dan agar lebih percaya diri saat bertemu dengan calon mertua, Nada akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut dan tanpa ragu memberikan uang yang dipersyaratkan agar lolos. Sikap Nada adalah merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jadi jawabannya itu B ya, kedua. Nada telah melanggar Pancasila kedua, yaitu pada butir ke-13. Nah, dengan isi butirnya itu berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh pengalaman dari butir ini yaitu sebagai manusia kita wajib menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Oke, seperti itu ya. Jadi harapan saya kepada teman-teman semua yang tahun ini ya mendaftar CPNS, diharapkan bermain jujur ya. Oke, seperti itu. Masuk ke soal yang nomor 7. Siska sangat senang membeli barang yang mahal meskipun tidak membutuhkannya. Saat seri iPhone 11 diluncurkan, dia bahkan membeli 3 sekaligus dengan warna yang berbeda dengan alasan agar dapat berganti-ganti saat bosan dengan warna yang ada. Padahal saat itu handphone yang digunakan juga masih bagus. Orang tuanya sudah sering memberi nasihat agar selalu hidup hemat dan hidup sederhana, namun tidak diindahkan ya. Diindahkan ini maksudnya tidak peduli juga. Oke, apa yang dilakukan oleh Siska bertentangan terhadap Pancasila, khususnya sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jadi jawabannya itu E kelima ya. Jawabannya ada pada butir ke-42, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh perilaku pada butir ini yaitu bersikaplah hemat, lebih baik sisakan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, daripada kita membeli HP yang baru, lebih baik kita memberikan kepada yang kurang mampu dan lebih membutuhkan daripada kita. Oke, seperti itu. Nomor 8, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama merupakan bunyi pengalaman Pancasila. Sila ke 1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi jawabannya itu adalah yang D keempat ya. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Oke. Setiap keputusan itu harus dilaksanakan dengan musyawarah agar tidak terjadi konflik ke depannya ya sesama anggota kelompok. Oke. Nomor 9, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong merupakan pengalaman Pancasila, yaitu sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, jadi jawabannya itu yang kelima ya. Oke. Butir 1 yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini kuncinya ya, ke gotong royongan. Ini juga bisa mungkin sebagian adik-adik itu sebelumnya menjawab C ya, ketiga. Oke. Karena di sini bisa kita katakan juga persatuan Indonesia ya, termasuk dalam persatuan Indonesia. Tapi ingat ya, dia jelas ada di nilai Pancasila pada sila kelima ya. Ada pada butir pertama. Oke. Jadi harapannya adik-adik semua bisa membaca, sering-sering membaca dan menghafal butir-butir ya. Oke, nomor 10. Waduh. Ada kekeliruan di sini, kita langsung saja ya. Bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu. Pengalaman sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, jawabannya itu B yang kedua. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Adil artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka dan hak diri sendiri. Dan beradab artinya memiliki perilaku baik seperti sopan santun, ramah, dan lain-lain. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Saran saya untuk
nanti dapat menjawab soal-soal TWK dengan baik. Itu sering-sering membaca saja seputar sejarah-sejarah, seputar undang-undang ya, undang-undang, dan membaca berita untuk mengetahui situasi saat ini, karena boleh jadi soal-soal yang diberikan diambil dari situasi saat ini. Oke, baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.